Halo anak-anak semuanya, senang sekali Lauser Rustam bisa ketemu dengan anak-anak meskipun kita masih dalam Zoom. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita semua sama-sama tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang lagi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, berkati Lauser Rustam yang akan bercerita, biar kami boleh belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk taat, belajar boleh tahu apa perasaan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ada yang pernah punya pantangan nggak? Pantangan apa ya? Pantangan itu adalah sesuatu yang kita nggak boleh lakukan. Atau kita nggak boleh kerjakan, nggak boleh lakukan. Jadi pantangan itu misalnya kayak Lauser Rustam nih. Lauser Rustam itu pantang makan minum madu. Nah, kalau Lauser Rustam minum madu, kalau dikit masih nggak apa-apa. Kalau banyak, langsung perutnya kayak orang sakit, Mak. Langsung habis itu mules dan panjang. Bukan mules mau ke belakang, tapi mules orang sakit, Mak. Nah, Lauser pernah makan itu satu madu yang warnanya agak putih, itu ekstraknya madu, intisarinya madu, itu namanya madu polen. Begitu makan langsung Lauser muntah-muntah. Minum Lauser langsung muntah-muntah, habis itu Lauser sesak napas, muntah lagi sampai isi perutnya kosong. Sampai jongkok-jongkok di lantai, sampai nggak lemes, nggak karuan. Nah, habis itu Lauser baru tahu, Lauser nggak boleh minum yang begituan, Lauser pantang minum madu. Nah, ada orang yang pantangnya lain, pantang makan tepung. Kalau orang yang sakit gula, dia pantang makan gula yang banyak. Nah, itu namanya pantangan. Nah, pantangan itu bisa karena kesehatan, tapi bisa juga karena keyakinan, kepercayaan, agama, nah, bisa begitu. Contoh misalnya nih, orang Hindu nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan, itu loh, yang binatang yang gede, itu nggak boleh makan sapi atau lembu. Sebab sapi lembu itu bagi mereka itu kendaraannya dewa Siwa. Jadi nggak boleh makan sapi. Orang Mesir juga nggak boleh. Orang Mesir itu nggak boleh makan sapi juga. Karena mereka punya dewa sapi. Mereka dewanya banyak banget. Mereka punya dewa sapi. Itu sebabnya Yusuf waktu datang ke tanah Mesir sama keluarganya, dia bawa itu semua dipindahin ke satu tempat di tanah Goshen yang semuanya bisa berternak di sana. Mereka bisa upacara sabat apa segala macam persembahan di sana. Kalau mereka di tengah-tengah kota Mesir, habis mereka pasti. Mereka nggak akan diterima. Orang Muslim juga nggak bisa. Mereka nggak makan apa? Tahu nggak? Nggak makan? Ya nggak makan babi. Babi bagi mereka nggak boleh. Nah, orang Yahudi itu ya adalah orang-orang Israel yang zamannya dari dulu terus sampai zamannya Tuhan Yesus itu masih disebut orang Yahudi, juga punya pantangan. Mereka pantang apa? Pantang makan babi, nggak boleh. Makan kuda juga ada orang yang makan kuda nggak boleh mereka. Kelinci nggak boleh, kanguru nggak boleh, semua binatang yang reptil-reptil nggak boleh. Mereka juga nggak boleh makan binatang yang buas, itu nggak boleh. Kalau burung boleh nggak burung? Burung boleh. Burung puyuh boleh, ayam boleh, semua boleh. Burung elang boleh nggak? Burung elang apa? Binatang buas kan? Nggak boleh. Jadi kalau semua yang buas-buas nggak boleh. Nggak boleh makan yang kerang, yang ada kulit-kulit di luar, kepiting, udang, itu semua nggak boleh. Nggak boleh makan ikan yang ada sisiknya boleh, nggak ada sisik itu nggak boleh. Nah, itu kebiasaannya orang Yahudi, mereka pantang. Nah, termasuk mereka pantang kalau ketemu orang asing yang bukan bangsanya Yahudi, mereka nggak boleh gaul. Mereka nggak boleh pergi makan-makan barengan. Mereka bahkan nggak boleh tinggal numpang di rumah orang. Atau, ayo kamu nginep di rumah saya, ya kamu orang mana ayo nginep. Nggak boleh, mereka nggak kasih. Karena itu pantangan berat. Rasul Petrus, dia orang Yahudi bukan? Orang Yahudi. Maka satu ketika waktu Petrus dia jam 12 dia lagi naik ke atas rumah untuk berdoa. Tiba-tiba dia lihat langit terbuka, dapat penglihatan. Itu satu kain gede banget turun ke bawah. Waktu turun ke bawah itu di 4 kain itu, 4 sisi itu kegantung. Di dalamnya itu semua isi binatang. Binatang kaki 4 semuanya, lembu, sapi, apa aja ada. Binatang buas ada, macan ada, singa ada, apa semua ada. Ada binatang menjalar, ada macam-macam semuanya. Burung-burung juga ada. Terus Tuhan bilang apa? Petrus, sembelilah dan makanlah.
Petrus hari itu lagi lapar. Udah jam makan siang, makanan lagi disiapin. Tapi dia dapat penglihatan, disuruh sembelilah, makanlah. Petrus bilang, enggak Tuhan, aku pantang, aku nggak boleh makan. Tapi Tuhan bilang, makanlah. Kedua kali Petrus bilang, enggak Tuhan, aku nggak boleh makan. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang aku anggap kamu boleh makan, kamu boleh makan. Kamu nggak boleh pantangin. Kamu nggak boleh anggap itu haram. Maka yang ketiga kali Tuhan bilang, Petrus sembelilah makan. Tetap Petrus nggak mau. Dari dulu saya nggak pernah makan, Tuhan saya nggak mau makan. Habis itu kain itu tiba-tiba keangkat, hilang. Petrus masih pikir-pikir, apaan itu tadi ya? Dapat penglihatan seperti itu, artinya apa? Maksudnya apa? Tiba-tiba Tuhan bicara sama Petrus. Dia bilang, sekarang ada 3 orang di bawah lagi tunggu kamu. Mereka cari kamu. Kamu pergi sama mereka, jangan bimbang, jangan ragu, dan pergi dengan mereka. Habis itu Petrus turun ke bawah. Wah, di bawah dia tok 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 tok. Ada suara orang ketuk pintu. Pas dibuka, lihat siapa waktu dilihat? Itu ada 1 prajurit. Wah, begitu lihat lagi ada 2 orang lagi yang lain. Dia lihat, ini semua orang asing, semua bukan orang Yahudi. Nah, hari itu Petrus pikir mesti kasih masuk apa enggak. Habis itu Petrus bilang apa? Kamu cari saya Petrus, ada apa? Nah, orang ini 3 orang langsung ngomong, Tuan kami Cornelius ngutus kami bertiga untuk ketemu sama Bapak Petrus. Sebab dia dapat malaikat datang ke rumahnya waktu dia lagi berdoa. Kemudian bilang, suruh orang kamu pergi ke Yope. Cari Simon yang disebut Petrus. Dia lagi numpang di rumahnya penyamak kulit yang namanya Simon juga. Nah, saya datang sampai ke sini. Katanya Tuan Petrus disuruh ke rumah untuk menyampaikan apa maksud dan pesannya Tuhan. Waduh, habis itu Petrus dengar, Petrus langsung bilang ke mereka, mari masuk. Disuruh masuk ke rumah. Hari itu orang Yahudi kalau suruh dia masuk itu pantangannya paling gede, nggak bisa, nggak boleh. Suruh ngapain? Numpang nginep malam itu supaya apa? Besok baru jalan. Akhirnya orang itu 1 rumah di sana, itu pasti bingung. Semua orang-orang teman Petrus pasti bingung. Ini Petrus gimana sih? Kenapa sih kasih masuk? Ini kan bukan orang bangsa kita, gitu loh. Itu tapi Petrus memimpin. Wah, mereka nggak berani. Hari itu mereka nginep masuk. Malam itu Petrus suruh kumpulin kita 6 orang ikut mereka. Jadi kita semua ber9 sama saya 10. Kita pergi nanti ke Kaisarea. Ketemu sama Cornelius. Maka besok paginya mereka pergi. Waktu pergi ke Kaisarea, jarak antara Yope sama Kaisarea kira-kira 50 kilo. Mereka pergi. Di sono Cornelius udah tunggu. Dia tunggu kapan ya nyampe, kapan nyampe. Tapi waktu itu dia persiapin semuanya untuk nyambut Petrus. Waktu Petrus datang, si Cornelius datang juga nyambut. Cornelius langsung bersujud. Langsung dia sujud, dia nyambut Petrus, dia nyembah. Tapi si Petrus langsung berdiri. Aku juga orang biasa. Dia angkat si Cornelius. Ini 2 orang yang sama-sama rendah hati. Bayangin Cornelius itu perwira tinggi. Dia punya anak buah banyak. Di depan orang-orang semua dia mau sujud. Petrus nggak pakai kesempatan ini. Gue orang hebat. Lu kasih gue tempat yang bagus. Kasih makan yang enak. Kasih tinggal yang bagus. Enggak. Aku orang biasa. Bangun. Habis itu Cornelius ajak dia masuk ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya Petrus, masuk ke rumah Cornelius, rumahnya gede banget. Dia lihat, dalam semua udah ada banyak orang. Rupanya Cornelius selama Petrus di jalan, Cornelius panggil orang-orang semua. Keluarganya, saudara-saudaranya, bawahannya, semua dia panggil untuk ngumpul, tunggu Petrus datang. Cornelius mungkin nggak bisa bicara, mungkin agamanya, pengetahuannya terbatas, tapi dia bisa apa? Dia cari orang. Ayo ikut, dengerin, kamu harus dengerin. Petrus mau ngomong, kita juga bisa. Kita mungkin nggak bisa ngomong banyak, tapi kita bisa bawa orang, ajak, ayo ikut ke gereja, ayo ikut ketemu Lause, ayo kita ketemu atau berdoa bareng. Kita bisa lakukan hal yang sama, meskipun kita nggak bisa banyak lakukan. Tahu tentang pengetahuan. Nah, Petrus begitu datang, masuk rumah, dia bilang, kamu tahu betapa kerasnya larangan orang Yahudi gaul sama masuk ke rumah orang non-Yahudi. Atau numpang, atau makan, atau minum barengan. Sama sekali itu nggak boleh.
Itu Petrus pantang banget. Tapi aku tahu sekarang. Sebab sebelum aku sampai sini, Tuhan kasih saya penglihatan itu ada tirai kain turun, itu ada binatang banyak. Tuhan bilang apa? Apa yang aku bilang halal, nggak boleh kamu bilang haram. Apa yang aku bilang boleh, kamu nggak boleh anggap nggak boleh. Itu sebabnya waktu kamu datang, tiga orang jemput aku kasih masuk. Sebab apa? Bagi orang Yahudi mungkin nggak boleh, tapi Tuhan bilang, kamu ikut mereka. Jangan bimbang, jangan ragu, ikut mereka. Berarti saya harus ikut Tuhan. Meskipun kadang tradisi, kadang kepercayaan, kadang ada sesuatu pantangan yang saya nggak boleh lakukan. Tapi kalau Tuhan bilang, boleh, saya harus lebih ikut Tuhan. Maka saya berani masuk ke dalam rumah ini untuk nemui kalian. Nah, akhirnya Petrus masuk. Ngomong, Cornelius bilang begini, kami semua udah di sini semua. Sekarang kami berdiri di hadapan Allah. Cornelius bilang dia berdiri di hadapan Allah. Dia nggak bilang berdiri di hadapan Petrus. Sebab apa? Dia bilang, sekarang kamu katakan apa yang Allah tugaskan kepadamu. Dia tahu Petrus itu utusannya Tuhan. Dia tahu Petrus itu mau menyampaikan firman Tuhan. Dia bilang, kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Hari itu Petrus tahu Tuhan kirim untuk menjelaskan firman Tuhan. Dan Petrus cerita, Yesus yang datang, yang dinubuatkan nabi-nabi, dan dia mati disalibkan. Itulah Mesias yang udah dijanjikan dari dulu. Dan Petrus bilang, siapa yang percaya kepadanya, dosanya akan diampuni dan akan diselamatkan. Dan Tuhan Yesus yang udah mati dan bangkit itu yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas semua orang, tidak terkecuali. Waktu Petrus bicara tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, habis itu tiba-tiba turun Roh Kudus. Hinggap di mereka semua, yang orang-orang semua, orang asing itu semua yang banyak itu. Di rumah Cornelius. Itu Petrus dan 6 orang itu semua kaget. Tercengang mereka. Kok bisa ya? Mereka kan bukan orang Yahudi. Mereka kan orang asing. Kenapa ada Roh Kudus? Ini bukan di Yerusalem. Ini di Kaisarea. Di tempat yang pinggir yang banyak kan bukan orang Yahudi. Kebanyakan orang semua campur-campur. Kok bisa? Hari itu Petrus senang. Tapi dia juga dapat satu berita bagus bahwa apa? Sekarang saya tahu rupanya Tuhan juga mengasihi orang-orang yang bukan Yahudi. Bukan saja Tuhan mengasihi orang-orang Yahudi, tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang bukan Yahudi. Dan keselamatan itu bagi semua orang, bagi bangsa orang. Wah, hari itu semua menjadi percaya. Dan mereka semua dibaptis. Yang keluarga Cornelius dan lain-lainnya. Dan Petrus menumpang beberapa hari di sana. Nah, Yesus juga kasih contoh yang bagus. Yesus waktu dia datang, ya, dia mau makan sama orang pemungut cukai. Bagi orang Yahudi nggak boleh, itu pantang, tapi Yesus mau makan supaya mereka bertobat. Yesus mau pergi ke Samaria untuk ketemu orang perempuan Samaria dan dia nginep di sana dan dia mau bicara. Gitu. Yesus mau numpang di rumahnya Zakheus yang bagi orang Yahudi itu. Guru kamu bagaimana? Kok masih mau menumpang di sana? Nggak boleh kita orang Yahudi. Yesus nggak ada pantangan sama sekali untuk mengasihi semua orang. Dia sayang semua orang. Dan dia mau semua orang diselamatkan. Hari ini kita belajar Allah itu bukan cuma Allah orang Yahudi. Dari zaman dulu itu Allah adalah Allah untuk semua orang. Tuhan waktu bikin bait suci, dia bilang, rumahku akan dijadikan rumah doa. Satu bangsa? Enggak, segala bangsa. Yohanes bilang, karena begitu besar kasih Allah akan orang Yahudi. Enggak, akan dunia ini. Semua suku bangsa orang Yahudi maupun non-Yahudi. Sehingga ia ngaruniakan anaknya supaya mereka yang percaya bisa diselamatkan. Allah mengasihi semua orang. Mau nggak kita juga belajar seperti Tuhan mengasihi orang lain yang mungkin nggak sebangsa sama kita, tapi juga mungkin beda bahasa, mungkin beda suku, mungkin yang lain. Itu juga dikasih sama Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang, hukum yang paling utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Habis itu ada satu lagi, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terletak seluruh kitab Taurat. Jadi dua hukum ini sama sejajar.
Kamu ngasih Tuhan? Iya, ngasih Tuhan. Kamu juga harus ngasih sesama? Iya, harus. Kalau kamu ngasih Tuhan, nggak kasih sesama, percuma. Tuhan mau kita mengasihi semua orang. Gitu ya. Nah, sampai sini ceritanya Lause. Kita mau tutup dalam doa. Oke? Kita tutup dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar Tuhan. Kalau Tuhan sesungguhnya sayang kepada kami. Kami pun bukan orang Yahudi, kami pun orang lain, tapi Tuhan mau selamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk menyayangi orang lain yang bukan sesama kami, bukan sebangsa kami, tidak membeda-bedakan orang lain Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan. Tolong ingatkan kami akan firman Tuhan sampai kami besar nanti dan kami boleh menjalankan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini ceritanya Lause. Kita ketemu lagi. Bye-bye.